Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraannya, pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kemudian Cicero juga pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Kemudian menurut Cronenberg, di kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Kemudian tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula ada badan-badan yang lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yakni pada pasal 1 ayat 2, 3, 4. Kemudian bagian 2 ada Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang terakhir ada Komisi Yudisial, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di poin B ada yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan pelindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Nah,
Di samping ini, mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Jadi ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama itu ada hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan atau pembagian waris. Kemudian yang kedua ada hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Kemudian Gustav Radburt, seorang ahli filsafat Jerman, atau dalam Sudiko Mertokusumo, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, unsur kemanfaatan, atau unsur kepastian. Yang pertama itu ada keadilan, di mana keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil, di mana pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan nasional. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum, di mana unsur dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Nah, adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum itu, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Kemudian dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam semua pihak, yaitu yang pertama ada penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Kemudian yang terakhir, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Kemudian selanjutnya di poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Nah, mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat